Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan Ahmad Wildan, saya sendiri, Junior Yogi, Aprilia Rizky, Reni Simamora, ingin mempresentasikan aplikasi pengenalan jenis tanaman atau rumah tumbuhan. Pendahuluan. Sistem informasi manajemen adalah salah satu dari 5 subsistem utama CBIS. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Perusahaan dapat didasarkan pada area fungsional atau tingkatan manajemen. SIM menyediakan informasi bagai pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Laporan dan output model dapat disediakan dalam bentuk tabel atau grafik. Rumah tumbuhan adalah tumbuh-tumbuhan untuk menghiasi halaman rumah atau dalam rumah. Tujuan ditanamnya tumbuhan di dalam ruangan adalah untuk dekorasi dan kesehatan fisik maupun psikologis. Tanaman dalam ruangan memiliki kebutuhan hidup yang sama dengan tanaman di luar ruangan. Selanjutnya yaitu solusi pengembangan. Solusi pengembangan yaitu ada media promosi. Website adalah media promosi yang paling murah, efektif, dan efisien. Dengan website, Anda dapat memberikan informasi mengenai produk, potongan harga, dan sebagainya. 2. Yaitu promosi melalui media sosial media. Gunakan sosial media sebagai media berpikir praktis di mana gambaran produk yang menarik dan caption yang singkat. Yang ketiga, promosi menggunakan brosur. Brosur adalah media promosi cetak yang dikeluarkan dalam bentuk jumlah yang banyak sekaligus secara tidak berkala dengan satu hingga beberapa halaman kecil dalam kualitas yang bagus. 4. Promosi menggunakan poster. Menggunakan poster pemasangannya yang berada di tempat strategis dan ukuran yang cukup besar membuatnya berpotensi besar menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. 5. Tampilan website. Sebuah website tidak hanya membutuhkan informasi yang menarik, namun juga tampilan yang menarik sehingga memudahkan konsumen untuk mengaksesnya. Situs dengan tampilan yang sederhana dengan warna-warna yang menarik. 6. Sejak kamera mulai melekat pada perangkat telepon dan berbagai sosial media mulai menggunakan gambar untuk menarik minat para pembacanya. Fungsi kata-kata tidak lagi menjadi terlalu penting. Hal ini juga terjadi pada sebuah situs. Saat ini banyak pengunjung website yang tertarik untuk meluangkan waktu berkunjung pada website tertentu karena konten yang visual. Dan yang terakhir, menambahkan kontak. Menyediakan informasi kontak seperti alamat, nomor telepon, email, dan ataupun akun chat merupakan salah satu hal penting yang seringkali dicantumkan dalam sebuah website. Informasi kontak yang mudah diakses akan membuat pengunjung tidak perlu mencari-cari info kontak di halaman website yang dapat membuang waktu. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Manfaat program. Adapun manfaat yang diperoleh dari merancang aplikasi rumah tumbuhan adalah sebagai berikut. Kemudahan proses promosi rumah tumbuhan ke seluruh Indonesia. Memberikan kemudahan informasi bagi calon konsumen untuk melihat tumbuhan secara online. Konsumen lebih hemat waktu dan biaya dalam mencari informasi tentang rumah tumbuhan. Konsumen dapat melakukan pemesanan dan pembayaran dengan cepat dan mudah. Tinjauan pustaka. Menurut Nelson P. dalam Suharyanto 2009, greenhouse merupakan suatu bangunan untuk budidaya tanaman yang memiliki struktur atap dan dinding tembus cahaya. Sedangkan berdasarkan SNI nomor 7604/2010, greenhouse merupakan struktur bangunan yang menyerupai rumah tertutup dengan fungsi sebagai wadah pertumbuhan tanaman
yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan tumbuhan tanaman. Suhu udara di dalam rumah tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan suhu udara di luar rumah tanaman karena radiasi gelombang panjang yang dipancarkan dari komponen-komponen dalam rumah tanaman seperti lantai dan dinding. Radiasi matahari gelombang pendek memiliki energi yang besar, sehingga sebagian cahaya diteruskan melalui atap ke dalam rumah tanaman, dan sebagian energi dipantulkan kembali. Radiasi matahari yang telah masuk ke dalam rumah tanaman akan terkena bagian permukaan benda-benda yang ada di dalam rumah tanaman, kemudian dipantulkan dalam bentuk gelombang panjang. Radiasi matahari gelombang panjang memiliki energi yang kecil sehingga tidak dapat diteruskan keluar, akan tetapi dipantulkan kembali di dalam rumah tanaman. Energi yang terus-menerus dipantulkan tersebut akan meningkatkan suhu di dalam rumah tanaman. Peristiwa tersebut disebut efek rumah tanaman atau greenhouse effect. Ada 3 bagian struktur utama konstruksi rumah tanaman, yaitu bagian atap, dinding, lantai, dan fondasi. Atap adalah bagian teratas pada rumah tanaman yang terdiri dari kuda-kuda, rangka atap, dan penutup, berfungsi untuk melindungi bangunan dari iklim luar. Dinding berfungsi melindungi bagian dalam rumah tanaman dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti angin kencang, hujan, hama, dan penyakit tanaman. Lantai berfungsi sebagai pijakan untuk meletakkan elemen tambahan dalam rumah tanaman seperti baringan hidroponik dan tangki air, dan fondasi berfungsi untuk menyangga bagian atas rumah tanaman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan. Yaitu adalah kami membuat sebuah rancangan menggunakan aplikasi Balsamiq Mockup. Di halaman beranda kami terdapat logo, nama web, search, dan about us. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Nah, di situ adalah nama website dan di tengahnya itu adalah logo. Itu adalah logo kita nanti. Dan di pojok kanan atasnya itu adalah tempat searching, tempat pencarian, di mana menu-menu yang sudah kami siapkan itu akan dapat dicari di situ. Nah, untuk navbarnya di situ adalah di beranda, karena lagi di beranda ada jenis tumbuhan dan pemesanannya. Untuk bawahnya itulah banner, di mana itu adalah nanti gambar-gambar dari produk kita yang akan kita sajikan. Untuk about us-nya itu adalah penjelasan tentang rumah tumbuhan, apa itu rumah tumbuhan, dan jenis-jenis tumbuhannya yang ada di menu kita. Untuk selanjutnya jenis-jenis tumbuhan. Di halaman jenis tumbuhan terdapat foto tumbuhan, nama tumbuhan, kode tumbuhan, dan deskripsi tumbuhan tersebut agar memudahkan pencarian jenis tanaman atau tumbuhan serta info dan perawatan untuk tumbuhan tersebut. Sama seperti di kolom beranda tersebut ya, ada logo, ada searching, ada navbar, tapi bedanya di sini adalah produk-produknya ataupun jenis-jenis item dan tumbuhan gitu ya. Di situ pun ada kode, ada nama tumbuhannya, dan di situ ada penjelasan di mana nanti perawatan tumbuhan jenis apa, populasinya berapa, hidupnya di mana, di tanah kering kah ataukah di rawa, seperti itu. Nah, di halaman selanjutnya adalah pemesanan. Di halaman pemesanan ini menampilkan nama pembeli, alamat, jenis tumbuhan yang akan dibeli, opsi pengiriman, metode pembayaran, dan total pembayaran. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya, di tampilan mockup kita ada logo, ada searching, ada navbarnya. Dan di sini pun untuk kolom pemesanan ada nama untuk memasukkan nama, alamat, jenis tumbuhan, kodenya, jumlah, deskripsinya, apapun di situ akan dikasih tahu secara detail. Untuk opsi pemesanannya bisa dipilih secara reguler ataupun instan kurir, di situ ada. Metode pembayarannya pun bisa dari transfer bank ataupun dompet digital dan lain-lain. Dan di bawahnya akan muncul seperti total pembayaran yang sudah digabung dari opsi pengiriman. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan
presentasi kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.